Serangan bola-bola itu reda saat Ali menaikkan ketinggian. Dengan ketinggian terbang yang baru, kami bisa melihat bentang alam lebih lengkap. Gunung-gunung tinggi, berbaris, berlapis-lapis ada di bawah sana. Tidak kurang dari ratusan gunung, hanya terlihat puncak-puncaknya, lerengnya diselimuti kabut, entah apa yang ada di balik kabut itu, mungkin lebih banyak lagi puncak gunung, hutan-hutan di baliknya, atau entahlah, yang pasti dari sanalah bola-bola api terlontar mengarah ke kubus terbang barusan. Kami terbang mengambang, memperhatikan sekitar. Kita sudah dekat sekali dengan menara kelabu itu. Balthazar memeriksa. Tapi di mana menaranya? Sally bertanya. Ali memperhatikan layar benda terbang. Tidak ada petunjuk di sana, hanya titik besar yang menunjukkan lokasi pegunungan jauh, dan kami berada di atasnya. Di mana persisnya menara kelabu tempat Archie, tidak ada petunjuk. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menyisir kawasan ini hingga menemukan menara tersebut. Menara itu sana melemparkan bola-bola api, kita tidak bisa terbang rendah mendekati pegunungan. Kita juga tidak bisa melihat menara itu dari atas sini, kabut ini menghalangi jarak pandang. Apa yang harus kami lakukan? Pilihannya tidak ada yang menguntungkan. Ali, turunkan kubus terbang. Balthazar akhirnya berseru serak memberi perintah. Itu berbahaya, Master B. Ali menggeleng. Aku tahu itu berbahaya, tapi kali ini aktifkan mode menghilang kubus ini. Benar, itu mungkin bekerja. Ali segera memeriksa panel-panel kubus, mencari cepat apakah kendaraan yang kami tumpangi memiliki mode menghilang. Jika ILY, kapsul terbang ciptaan Ali memilikinya, apalagi benda terbang dari klan Komet Minor yang sangat maju. Apa kata pemilik Dealer itu, benda ini anti terbalik, anti selip, mungkin salah satu fitur lainnya anti terlihat. Yes, menilik seruan Ali, dia sepertinya telah menemukannya. Ali segera menekan panel itu. Dinding bagian luar kubus yang kami naiki melakukan kamuflase, berubah menjadi transparan, tidak terlihat dari luar. Aktifkan sarung tangan kalian. Kita tidak tahu apakah hewan-hewan itu masih bisa melihat kubus ini atau tidak. Bersiaplah untuk situasi terburuk. Balthazar kembali berseru. Tanpa disuruh dua kali, aku dan Sally segera mengaktifkan sarung tangan kami. Suasana tegang menyelimuti kabin benda terbang. Ali menoleh, dia siap menurunkan ketinggian. Balthazar mengangguk. Turunkan kubus. Benda terbang itu perlahan-lahan turun. Lengang. Sesekali cahaya terang seperti ada yang menyala di balik kabut terlihat. Aku menelan ludah, mengira itu bola api yang siap menghantam kami. Sekilas lalu, cahaya itu menghilang. Ali terus menurunkan ketinggian. Kami telah tiba di jarak tembak bola-bola itu sebelumnya. Sekali lagi terlihat cahaya terang menyala dari balik kabut. Sally refleks mengepalkan jemarinya, karena tegang. Bersiap. Sekilas lalu, hilang kembali. Aku menghembuskan nafas. Kami mulai menembus kabut tebal. Tahan Ali. Balthazar mengangkat tangannya. Ali segera menghentikan gerakan benda terbang. Balthazar membiarkan kubus itu diam beberapa menit, mengambang di udara, memastikan jika kami benar-benar aman, tidak terlihat oleh hewan-hewan di bawah sana, baru dia menyuruh Ali meneruskan gerakan. Benda terbang yang kami tumpangi kembali turun, menembus kabut. 200 meter hanya melihat kabut, akhirnya penglihatan kami pulih. Lereng-lereng gunung hitam bermain, saling piting, saling mengejar. Lantas dari mana bola-bola api itu? Lihatlah, induk-induk kadal sedang membuat bola-bola tanah dengan ekornya, lantas memanggang bola-bola itu di atas rekahan. Membuatnya merah menyala. Bola-bola itu ditumpuk untuk menghangatkan bayi-bayi kadal. Dan bola-bola itulah yang digunakan induk-induk kadal menyerang benda terbang. Melemparkannya dengan ekornya yang bisa melilit bola. Tempat ini menakutkan. Sally mengusap wajahnya. Sepanjang kita dalam mode menghilang, tidak terlihat kita baik-baik saja, Sally. Suara serak Balthazar menanggapi, hewan-hewan ini memiliki indera penglihatan yang hebat, mereka bisa melihat menembus kabut mengetahui posisi kita di atas sana. Tapi sebaliknya pendengaran mereka buruk, mereka bahkan tidak tahu jika kita melintas dekat di atasnya. Ali telah menurunkan kubus terbang hingga jarak dengan lereng-lereng hitam tinggal belasan meter. Kami bisa melihat hewan-hewan purba ini dari jarak sangat dekat. Bahkan Ali hendak terbang setengah meter dari salah satu induk kadal yang sedang membuat bola-bola. Ali ingin memperhatikan lebih dekat. Ali, aku melotot. Itu ide super buruk. Sekali posisi kami diketahui, ribuan bola api akan menghantam kami.
Hanya bergurau, Ra. Ali nyengir, menaikkan lagi kubus terbang beberapa meter. Si biang kerok ini, tidakkah dia tahu batas-batas bergurau? Ali, arahkan kubus terbang ke arah barat, kita mulai menyisir kawasan ini. Batozar lebih dulu berseru, memberi perintah. Siap, Master B. Ali mengangguk. **1 jam berlalu. Lupakan sejenak soal menara kelabu itu, berada di atas lereng-lereng hitam gunung, dengan kepul asap panas dari celah-celah tanah segera membawa masalah berikutnya. Panas. Gerah. Aku lebih menyukai ILY. Sally bergumam pelan. Benda terbang ini memang canggih, tapi benda ini didesain untuk perjalanan sipil, bukan alat tempur seperti ILY yang setelah ILY dipermak di klan bintang, menggunakan material terbaik, ILY dengan mudah bisa terbang dekat aliran magma. Kubus ini tidak kami seperti di dalam oven. Hewan-hewan ini, mereka justru suka sekali dengan udara panas. Sally mengelap peluh di leher, jika dia yang berasal dari klan matahari keringatan, apalagi kami. Aku berusaha mengirim energi dingin mengelilingi dinding benda terbang, menurunkan suhu itu hanya bertahan beberapa menit. Menguap, dan hanya menimbulkan masalah baru lagi, udara dingin itu membentuk embun, membuat benda terbang kami terlihat. Ali harus membanting kemudi, bergegas menaikkan ketinggian ketika salah satu dua induk kadal melihat bayangan berembun, di atasnya, cepat sekali ekornya meraih bola-bola api, lantas melemparkannya ke arah kubus. Boom! Sedetik, kadal-kadal lain juga tahu, menyusul melemparkan bola-bola api. Nyaris saja, terlambat Ali melarikan ketinggian, benda terbang kami jadi sasaran bola-bola api. Bagaimana kalau kita mencari menara itu dari atas saja? Sally menghela nafas berkali-kali, dia masih pias menatap bola-bola api yang barusan mengejar kami. Tidak bisa, Sally. Ali berseru sebal, menunjuk kabut tebal di bawah. Bagaimana mungkin kami bisa menemukan menara itu dengan kabut setebal ini? Bukankah tadi juga sudah dibilang oleh Batozar? Mungkin kubus ini punya alat untuk memindai menembus kabut jarak jauh, Ali. Sally memperbaiki sarannya. Ali menggeleng, aku sudah memeriksanya. Kalau kamu mau memanggil kubus ini dari jarak jauh, bisa kubus ini dilengkapi perintah suara. Tapi sensor alat pemindai tidak ada. Turunkan kembali kubus, Ali. Teruskan menyisir wilayah barat. Batozar memutuskan, kita bisa bertahan di bawah sana selama 1 jam, kemudian naik lagi 5 menit untuk menghirup udara segar. Lakukan itu berkali-kali hingga menara itu ditemukan. Ali mengangguk, itu bisa jadi rencana yang baik. Menarik tuas kemudi, benda terbang itu kembali menembus kabut tebal dengan mode tidak terlihat. Kami kembali terbang rendah, melintasi kadal-kadal purba. Mata kami menyapu semua lereng-lereng pegunungan, hitam sejauh mata memandang. Tanah gosong, pohon-pohon hitam meranggas, semak belukar hitam. Tidak ada menara itu. 4 jam berlalu, 4 kali benda terbang itu naik turun, mencari udara segar. Siapa sebenarnya yang mau tinggal di sekitar sini? Sally menatap sekitar, mulai bosan. Mencari pegunungan ini sama sekali bukan tempat tinggal yang baik. Ada banyak danau indah, sungai jernih, lembah permai, atau apalah tempat tinggal lain di klan ini. Siapapun yang tinggal di sini, dia punya alasan terbaiknya, Sally. Suara serak Batozar terdengar, ini adalah tempat tepat tebal di atas membuat malam di lereng-lereng ini lebih pekat dari biasanya, jarak pandang terbatas. Menyisakan kepul api yang muncul dari rekahan tanah, atau tumpukan bola-bola api yang dikelilingi anak kadal. Benda terbang yang kami tumpangi terus menyisir wilayah barat. Jika melihat luasnya pegunungan ini, kami baru menyelesaikan memeriksa semua kawasan setelah 2-3 hari. Kami akan lama sekali, terjebak di sini. Ada yang menarik dari hewan-hewan ini. Aku menatap kerumunan anak-anak kadal yang sedang memanjat bola-bola api. Aku juga mulai bosan menatap lereng-lereng jauh, tepatnya aku tidak bisa melihat apapun selain gelap, hanya Batozar yang tetap memeriksa dengan mata merahnya. Aku lebih asyik menatap kadal-kadal. Apa yang menarik, Ra? Hewan-hewan ini tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tidak ada desisan, tidak ada gerungan. Bahkan saat anak-anak kadal bermain, mereka tidak mengeluarkan suara. Sally ikut memperhatikan sejenak. Kamu benar, Ra. Lihat, mereka berjalan tanpa suara. Induk kadal bisa merayap cepat di atas tanah tanpa suara. Menyelinap di antara kadal-kadal lain, atau pohon-pohon meranggas. Itu tidak penting, Sally.
Ali menyahut, menyeka keringat di dahi, mau mereka pendiam tukang celoteh, yang penting kita bisa menemukan menara itu. Mata yang tajam Putri Raib. Batozar sebaliknya, dia mengangguk kepadaku, seharusnya kalian sudah menyadari sejak awal jika hewan-hewan ini memang tidak seberisik Ali. Batozar menoleh ke arah Ali, terus bergerak menuju barat Ali. Fokus di kemudi. Kamu tidak boleh melewatkan satu lereng pun, atau kita terpaksa kembali lagi memeriksanya. Ali hendak membantah, bilang dia bosan dan lapar, sudah berjam-jam kami memeriksa tanpa henti. Tapi melihat wajah seram Batozar, dia hanya bisa mengangguk, siap Master B. Pukul 9 malam, jika aku tidak keliru, tidak ada penunjuk waktu di sini, hanya mengandalkan perkiraan, Batozar membiarkan kami istirahat sebentar, sambil makan malam. Ali mengeluarkan bekal yang dia siapkan sebelumnya, kami menghabiskan lidi-lidi itu lagi. Benda terbang kami mengambang di atas kabut, aku sesekali menatap langit terang, dipenuhi bintang gemintang. Menyisakan suara lidi-lidi itu, patah, saat dikunyah. Di kapal yang menemukan pulau aneh itu, saat dia mengikat kami, dia bilang jika salah satu dari kami adalah keturunannya. Apakah itu benar? Siapa yang dia maksud? Aku menghentikan gerakanku. Ternyata Sally bertanya soal itu. Mata merah Batozar berputar-putar, mengangguk, boleh jadi. Itu berarti benar, bukan cuma bual si Max tukang tipu. Boleh jadi, Sally. Batozar meluruskan kakinya, 2000 tahun lalu, saat Pangeran Galau itu dipenjarakan oleh ibu dan saudara tirinya, dia memang memiliki keluarga, istri dan anak. Aku sempat memeriksa catatan penting itu di arsip militer klan Bulan. Beberapa jam sebelum dia dikhianati oleh ibu dan saudara tirinya, beberapa pendukung setianya memutuskan membawa keluarganya mengungsi ke tempat rahasia tersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana persisnya, boleh jadi diungsikan ke klan lain. Jika keluarga itu selamat, maka itu tidak terlalu mengejutkan, mereka pasti telah beranak pinak, garis keturunannya tetap terjaga, anak cucunya, cucu-cucunya, dan seterusnya hingga 2000 tahun. Yang mengejutkan adalah, bagaimana dia bisa dengan cepat mengenali keturunannya. Kalian bersamanya hanya beberapa hari saja, tanpa pernah kenal sebelumnya, bagaimana dia yakin sekali salah satu di antara kalian adalah keturunannya. Boleh jadi si tanpa mahkota hanya menebak, boleh jadi itu memang akurat. Boleh jadi. Tapi jika itu benar, apakah itu Raib? Sally bertanya lagi. Batozar menggeleng, tidak, bukan Raib. Tapi Raib adalah pemilik keturunan murni, sama seperti si tanpa mahkota. Sally terkejut dengan jawaban itu. Keturunan murni itu hanyalah istilah genetika, Sally. Tidak ada sangkut pautnya dengan garis keturunan. Putri Raib adalah keturunan klan Bulan, meskipun kita tidak tahu siapa orang tua Putri Raib, aku tahu mereka dari distrik Danau-Danau Jauh, tempat paling tua asal-muasal berkembangnya kehidupan di klan Bulan. Sebaliknya, Pangeran Galau itu adalah keturunan raja-raja, tidak pernah ada catatan dia atau leluhurnya, atau keturunannya yang diungsikan, pernah tinggal di distrik Danau-Danau Jauh. Jadi itu tidak mungkin. Atau maksudnya adalah aku. Batozar menggeleng, itu juga tidak mungkin. Leluhurmu adalah pengungsi dari klan Matahari saat Perang Besar 2000 tahun lalu. Leluhurmu kemudian menetap di klan Bumi, menikah dengan penduduk setempat. Catatannya jelas, bahkan ibumu yang seorang dokter itu masih menyimpan silsilah keluarga. Kamu tidak mungkin keturunan pangeran berbisnis, sibuk keluar negeri. Jika bisa digunakan, itu akan jadi kekuatan hebat sekali di dunia paralel. Batozar tertawa mendengar kalimat menyebalkan Ali. Jika orang tua Ali hanya penduduk klan Bumi, itu juga tidak masuk akal. Jadi siapa yang dimaksud oleh si tanpa mahkota? Aku tidak tahu. Batozar menggeleng, di masa mudanya, dia adalah petualang, salah satu yang terhebatnya, yang mampu berpindah-pindah dari satu klan ke klan lain. Anak cucunya juga boleh jadi petualang antar klan. Para petualang ini, banyak di antara mereka yang menikah dengan penduduk klan yang disinggahi, itu membuat persilangan keturunan terjadi. Juga transfer kode genetik, dengan kenyataan itu, maka tidak mudah untuk memastikan siapa keturunan siapa. Kabin benda terbang yang kami tumpangi lengang. Atau kamu sebenarnya anak pungut, Ali? Sally nyeletuk pelan, dia masih memaksakan diri ingin tahu siapa yang dimaksud si tanpa mahkota. Hei, apa maksudmu? Ali berseru. Maaf. Sally nyengir lebar, aku hanya menebak-nebak saja, Ali.
Mungkin orang tuamu punya rahasia kecil, tidak pernah bilang ke kamu, kalau kamu anak pungut misalnya. Enak saja, Ali melotot, dia tersinggung, hendak bangkit dari kursinya. aku hanya bergurau, Ali. Dasar tidak sopan. Ali hendak bangkit, merangkak ke kursi belakang. Cukup anak-anak, Batozar segera menengahi. Sally, kembali ke posisimu. Ali, kembali turunkan kubus. Waktu istirahat kita selesai. Menara itu tidak akan pernah kita temukan jika kita terlalu lama makan sambil mengobrol santai.